Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengasah pribadi yang unggul dengan jujur, santun, dan malu. Kelas 9, semester pertama, bab ketiga. Kurikulum 2013. Apa jadinya jika dunia tidak memiliki rasa jujur, santun, dan malu? Dan ini yang terjadi. Kasus bakso berdaging babi tentunya meresahkan warga muslim yang ada di Indonesia. Baru-baru aja kasus prank 2 triliun yang ternyata tidak jadi. Kemudian kasus korupsi bansos di kala pandemi. Dan pejabat yang tidak tahu malu memamerkan handphone di dalam penjara. Yang lagi ngetren di kalangan kaula muda memamerkan isi rekening yang tentunya memancing kejahatan melukainya. Agar kita tidak terjerumus dengan perilaku-perilaku buruk tersebut, mari kita pelajari bab mengenai jujur, santun, dan juga malu. Poin yang kita pelajari yang pertama, definisinya, dalil, kandungan ayat, cara melatihnya, dan manfaatnya. Yang pertama, jujur. Jujur secara istilah bahasa Arab disebut as-sidq, yang artinya benar, nyata, berkata benar. Jujur adalah mengatakan atau melakukan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Dari segi bahasa, jujur dapat disebut juga sebagai antonim ataupun lawan kata dari bohong atau dusta, yang artinya berkata ataupun memberi informasi yang tidak sesuai dengan kebenaran. Beliau menyampaikan, jujur adalah orang yang selalu berkata benar dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Jika setiap orang memiliki sifat jujur, semacam ini akan memiliki kehidupan yang berjalan harmonis dan mendapatkan keberkahan dari Allah. Sedangkan jika curang dan dusta merajalela, maka akan terjadi bencana dan malapetaka. Kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan. Bangsa kita membutuhkan seorang pemimpin yang berakhlak mulia, adil, dan jujur. Seorang pemimpin harus menjadi teladan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, kalian harus berlatih dan membiasakan bersikap jujur mulai sekarang. Sebagaimana kandungan Quran surah Al-Imran ayat 77 yang berbunyi, Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim samanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memperjualbelikan janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga murah, mereka itu tidak memperoleh bagian di akhirat. Allah tidak akan menyapa mereka, tidak akan memperhatikan mereka pada hari kiamat, dan tidak akan menyucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih. Ali Imran ayat 77. Ayat ini menyatakan bahwa orang-orang yang ingkar janji dan melanggar sumpah akan mendapat azab yang pedih dari Allah. Allah tidak akan menyapa dan memperhatikan mereka pada hari kiamat. Setiap janji harus dilaksanakan karena janji adalah hutang. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa dan berkata benar. Perhatikan Quran surah Al-Ahzab ayat 70 sebagai berikut. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Berikut contoh pelatihan sikap jujur di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Dimanapun kita berada, kejujuran adalah mata uang yang paling laku dimanapun kita berada. Setiap yang Allah perintahkan pasti memiliki manfaat, dan setiap yang Allah larang pasti memiliki mudarat. Berikut manfaat jika kita bersikap jujur.
dalam menjalani kehidupan sehari-hari tidak merasa terbebani, timbul rasa percaya diri pada diri sendiri. Bersikap jujur dalam kehidupan masyarakat tentunya akan membawa dampak positif. Dampak sikap jujur dalam keluarga menjadi anggota keluarga nyaman karena antar keluarga dapat berinteraksi tanpa beban, dan pada diri sendiri akan muncul sikap yang tidak bergantung pada orang lain dan hidup mandiri. Yang kedua, santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, tingkah lakunya halus, serta menjaga perasaan orang lain atau empati. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai sikap santun sebagaimana tertuang dalam hadis sebagai berikut. Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi SAW bersabda kepada Al-Ashjaj Al-Asri, "Sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu." Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar bertutur kata yang baik kepada sesama manusia, sebagaimana firman Allah di Quran surah Al-Baqarah ayat 83 yang berbunyi, وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Contoh aturan sopan santun di lingkungan rumah. Contoh aturan sopan santun di lingkungan sekolah. Contoh aturan sopan santun di lingkungan masyarakat. Manfaat yang diperoleh dari sikap santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain, sehingga mudah diterima orang lain. Yang kedua, menunjang kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Dan yang ketiga, dicintai Allah dan Rasul-Nya, karena sikap santun adalah buah dari ibadah kepada Allah. Yang ketiga, sifat malu. Malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman karena dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Malu di sini bukan berarti tidak percaya diri, minder, atau merasa rendah diri. Misalnya seseorang malu berjilbab karena takut diajak teman-temannya, atau malu karena mendapat giliran maju presentasi di depan kelas. Terdapat hal-hal yang baik dan positif, kalian tidak boleh malu. Malu seperti itu tidaklah tepat. Malu di sini, malu berbuat maksiat atau melanggar perintah Allah. Mari kita perhatikan hadis Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman." Hadis riwayat Muslim. Berikut manfaat dari sifat malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Dan yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah materi pada hari ini. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.